Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Bid Propam Polri menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Ya pemirsa, kasus ini melibatkan AKBP Bintoro dan rekan-rekannya yaitu Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, ex-Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria, Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND, serta ex-Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Mariana. Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP memutuskan AKBP Gogo Galesung didemosi 8 tahun terkait dugaan pemerasan. Selain itu, 1 anggota lainnya juga ikut didemosi. Dan 3 orang ini juga dipecat secara tidak hormat ya, Andi Kumala dan pemirsa. Jadi total ada 5 yang sebelumnya mendapatkan hukuman ya. Sebelumnya juga mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini tersangkut kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka AN dan BHY senilai 20 miliar rupiah dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Tersangka AN dan MBH diduga terlibat kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2024 silam. Sementara itu AKBP Bintoro membantah memeras tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Bintoro kemudian menyebut tuduhan menerima uang 20 miliar rupiah mengada-ngada. Sampai malam ini jam 8 ya, dari 5 terlanggar tambah 1 lagi yang sudah diputuskan yaitu AKBP B ya, PTDH dia. Jadi dia kena PTDH. Yang satunya AKPM masih proses, masih pemeriksaan saksi-saksi. Kurang lebih jumlahnya masih banyak, 16 orang. Ini masih cukup lama. Nah, itu yang pertama. Jadi memang konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, siapa ngasih duit ke siapa dan sebagainya, makanya ada putusan PTDH. Jadi dalam konteks kasus ini secara keseluruhan ya, yang dari 5-4 ini yang sudah PTDH 2-nya demosi 8 tahun. Nah yang penting memang sekali lagi kerja-kerja pemeriksaan ya, sampai juga bisa menghadirkan orang yang membawa duit dan ngasih duit, itu menurut kami yaitu satu prestasi. Karena memang tidak mudah untuk membawa orang di pemeriksaan bukan anggota. Ya, ada juga yang nggak mau datang tapi ngasih keterangan tertulis. Nah itu menurut kami penting dan prestasi. Lah terkait pengembangan kasus ini ya, soal pidananya ya, kan ada LP pidana yang juga masuk ke polisi, itu sedang berproses dan kami harap memang bisa cepat. Kenapa bisa cepat? Karena sebenarnya konstruksi peristiwanya sudah mulai terurai dengan baik. Jadi kerja-kerja Paminal, kerja-kerja sidang KKEP itu sudah bisa memberikan konstruksi bangunan bagaimana basis ceritanya. Nah, pemirsa dan juga Andi Kumala, kasus pembunuhan yang berujung pada pemerasan ataupun penyuapan kini mulai terang benderang dengan dihukumnya 5 oknum polisi ya semalam melalui sidang kode etik, di mana ada 3 yang di PTDH dan ada 2 yang mengalami ataupun mendapatkan hukuman demosi begitu. Namun apakah kemudian kasus ini ataupun hukuman ini akan berhenti sampai di sini saja, mengingat ini ada hukum lain, ada tindak pidana lain, ada penyuapan, ada pemerasan. Apakah kemudian para oknum polisi ini tidak bisa ataupun bisa dijerat oleh hukum pidana? Untuk itu kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Sudah hadir ada 2 narasumber, salah satunya yang hadir di studio yaitu Bang Saur Siagian selaku pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Philip. Sehat banget nih Bang ya. Andi, alhamdulillah. Agak mendung tapi tetap. Iya dong. Wah, ini dia. Ini
mengawal polisi kita. Oke, mengawal polisi juga ada salah satu polisi yang hadir secara daring, ada Pak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi selaku Kabar Eskrim Polri periode 2009-2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Mas Ito. Baik, saya mau ke Pak Ito terlebih dulu Pak. Update terakhir ada 5 oknum polisi yang kemarin sudah menjalani sidang kode etik. Apakah memang kemudian beberapa diantaranya di PTDH merupakan suatu hukuman yang sudah setimpal begitu Pak, bisa dibilang? Ya, menurut saya yang pertama perbuatan ini kan dilakukan secara kolektif ya. Dan tentunya ada masing-masing peran yang berbeda dan tanggung jawab yang berbeda. Karena sudah diputuskan oleh sidang Komisi Kode Etik, berarti yang bersangkutan itu atau mereka itu terbukti ya, kan tadinya diuji dengan penolakan ataupun alibi, tapi setelah diputuskan maka terbukti secara proporsional masing-masing diberikan hukuman atau tindakan yang tentunya akan nanti membawa dampaknya apabila sudah tidak menjadi anggota aktif, maka yang bersangkutan harus menjalani sidang dalam peradilan umum ya. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang sudah sangat adil ya, dan pasti daripada penyidik, daripada Komisi Kode Etik itu memiliki bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ya, jadi saya kira mungkin nanti adalah bagaimana kasus ini disidang di peradilan umum. Kita tunggu saja untuk kelanjutannya. Demikian. Ya Pak Ito, ini kan berarti membuktikan bahwa ada memang pemerasan ataupun penyuapan yang terjadi sehingga kemudian oknum-oknum yang terlibat ini sudah mendapatkan sanksi seperti PTDH, kemudian demosi. Apakah setelah ini akan langsung bisa dilimpahkan untuk diproses secara pidana Pak dari Polda Metro Jaya sendiri? Ya, itu semua tergantung daripada pelaporan ya Mbak ya. Kalau ada pelaporannya untuk kasus pidana umum tentunya sudah bisa langsung dilaksanakan ya, kan yang bersangkutan dengan telah ditetapkannya pemberhentian dengan tidak hormat meskipun dalam proses banding, tetapi tentunya kita nanti harus mengikuti bahwa yang bersangkutan pada saat disidang di proses peradilan pidana statusnya adalah sudah tidak menjadi anggota Polri. Tapi sementara ini keputusan daripada sidang KKEP itu adalah yang bersangkutan ya 2 orang ini sudah ditetapkan sebagai anggota Polri yang diberhentikan dengan tidak hormat ya, atau istilahnya dipecat ya. Saya kira mungkin ini sudah bisa nanti dilanjutkan dengan kalau ada laporan tentang pemerasan, penyuapan, tentunya ini akan diproses untuk kasus pidana umumnya. Demikian, Mbak. Baik Pak Ito, seperti yang kita ketahui bahwa mantan AKBP Bintoro ini kan mengajukan banding ya Pak atas PTDH yang diterimanya. Apakah biasanya untuk proses banding ini sendiri butuh waktu berapa lama Pak? Tergantung ya, tapi kalau lihat daripada kasusnya mungkin dalam waktu dekat ya. Karena kan 3 hari setelah menerima keputusan itu, kemudian menyatakan banding dan seperti kasus yang lama ya Pak Sambo itu kan dalam waktu cepat itu sudah langsung diputuskan bandingnya ditolak. Jadi kalau perkiraan saya bandingnya ini dua yang dinyatakan PTDH ini kemungkinannya mungkin ditolak ya. Tapi semuanya tergantung daripada seberapa mampu yang bersangkutan untuk memberikan alibi ya atau argumentasi hukum yang bisa diterima oleh Komisi Kode Etik Polri yang di Polda Metro Jaya. Demikian. Baik Pak Ito, terima kasih atas penjelasannya Bang Saur. Kalau saya menggarisbawahi dari keterangan yang sudah diberikan oleh Pak Ito, sebenarnya ini bisa dilaporkan tindak pidana. Tinggal bagaimana kemudian pelapor mau melaporkan sebagai bentuk tindakan pidana begitu. Tapi kan biasanya enggak Bang. Ada tanggapan? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda. Karena beberapa waktu yang lalu waktu ini terungkap, saya japri dia ini anjrit gitu loh. Tahu nggak arti anjrit gitu ya? Bahasa anak punya ini anjing ini saya bilang. Tapi saya bersyukur Pak Kapolda langsung menjawab bahwa ini akan kita tuntut serius Bang dan bahkan kita akan tindak pidananya. Nah, kita mengacu sekarang ini kan problema teman-teman kita di kepolisian ini kan sangat luar biasa. Yang kita minta begini, jangan sampai terjadi dipecat dia di persidangan etik tingkat pertama, ketika banding lagi dia yang dibela. Kita belajar dari kasus Sambo yang sangat luar biasa tantangannya.
kemudian terikut lagi sudah terkenal polisi, tembak polisi, polisi tempat anak sekolah, polisi tempat orang tua. Baru beberapa yang lalu terjadi pemerasan 36 yang dilakukan polisi. Kemudian dipecat direktur narkobanya. Ya. Sekarang di mana pidananya? Nah, oleh karena itu jangan kesannya seakan-akan di sidang etik pertama itu dipecat, tapi begitu banding dilindungi lagi. Tapi gitu. Pak Ito juga tadi sudah menjelaskan Iya, bahwa ini... nah oleh karena itu kita minta misalnya kasus yang pemeras 36 yang konser Ya, DWP, terjadi. yang konser DWP. Bayangkan ini kan kasus internasional. Sekarang di mana pidananya? Nah oleh karena itu, karena efek jeraknya tidak kelihatan, terus anak-anak yang lain ikut-ikut. Nah oleh karena itu menurut saya, ini harus segera didorong ini pidananya, sehingga memberi pesan kepada teman-teman polisi yang baik dia terlindungi, tapi polisi-polisi yang nakal segera dipecat, dibuang gitu loh. Tapi kenapa Bang Saur begitu khawatir bandingnya akan diterima, sementara Pak Ito Nah sendiri itu tadi beberapa mengatakan yang lalu bisa kasus jadi ditolak. Sambo kan dipecat dia di PTDH tingkat pertama. Tapi kemudian dibanding dia, kemudian malah dibela lagi, bahkan dipromosi. Akibatnya orang bisa aja nggak apa-apa. Toh nanti saya juga akan dipromosikan. Nah inilah yang terjadi. Nah karena ini terus berulang-ulang, kita bukan malah dilindungi polisi, kita repot sama Mas Ito itu mendiskusikan kerusakan polisi. Oleh karena itu tentu perlu teladan, karena ini kan kolektif. Kalau kita lihat kan bahwa bukan saja Bintoro yang menerima Kasareskrimnya, tapi juga diduga Kapolresnya. Ini harus dituntut. Nah yang mengerikan Philip, coba bayangkan. AKBP Bintoro itu Kasareskrim sudah diduga oleh Kapolresnya. Tetapi penggantinya juga masih melakukan pemerasan yang sama. Kenapa nggak dipecat? Ya. Kan ini tidak terlalu besar permintaannya. Bukan soal udah ada dugaan pemerasan atau apalah suap dilakukan Bintoro Kasareskrim sebelumnya. Tetapi penggantinya gue melakukan. Menurut saya ini harus lebih kencang lagi dihukum. Kok orang sudah dicurigai melakukan pelanggaran hukum, dia masih melakukan yang sama gitu loh. Nah ini kan kejahatan yang sangat mengerikan menurut saya. Nah oleh karena itu teman-teman, saya percaya ini. Kali ini Pak Kapolda, karena ini teman saya, karena lama kami di KPK, ini kan yang mengkhianati teman-teman di polisi yang berjuang baik-baik, dikotori orang seperti ini, sehingga tanpa hukuman yang yang keras, ini juga harus terus berulang. Tetapi juga Mas Philip, kita ingatkan juga, pengacara yang diduga juga organisasi advokat segera mencari ini. Karena jangan-jangan ini juga kalau kita lihat adalah yang aktif melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena kan gayung bersambut begitu ya Bang ya? Betul. Dan juga jangan salah kita ini juga Philip, Mbak Andi, saya atau masyarakat juga sebagai warga negara yang baik, jangan juga ikut melakukan pelanggaran hukum, melakukan suap menyuap. Udah anaknya, katakanlah memang, ini kan soal kematian nyawa orang Mbak Andi. Ini ada iming-iming di awal ya. Kok orang masih tega untuk mendapatkan keuntungan? Saya bilang kalau polisi ini masih dipertahankan, saya bayangkan nggak pernah dia punya naluri ke polisi dengan 3 fungsinya itu. Melindungi masyarakat, melayani masyarakat, dan juga menegakkan hukum. Tetapi advokatnya ini juga segera dipecat. Tetapi juga warga atau seperti kita ini, yang juga memberi iming-iming kepada polisi, ini juga harus dijerat gitu loh. Sehingga tidak beban ini hanya kepada teman-teman polisi, tetapi kita bersama semuanya ikut bertanggung jawab, tegakkan hukum. Nah kita ingat Mbak Andi beberapa waktu yang lalu, waktu rapim antara polisi dengan Panglima dengan TNI, Presiden sudah mengatakan, Indonesia ini gagal kalau 2 lembaga ini kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Pak Presiden itu sudah mengatakan gagal. Dan saya mengatakan, Mas Philip, kita sudah gagal sebagai negara hukum kalau polisi kita sudah melakukan seperti ini. Nah, yang menjadi kita menarik, akan bahas lebih lanjut. Betul, yang menarik adalah bagaimana kemudian tindak hukuman pidana yang bisa dikategorikan akan memberikan efek jera. Ya, dan segera ditindaklanjuti. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Makanya kan saya tahu
nanti Mas Ito ini harus... Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kembali kami melanjutkan dialog yang kayaknya Bang Saur ini panas banget ya di padahal di luar mendung, tapi di dalam panas nih. Oke. Ini instruksi teman saya ini harus kita jaga betul nih. Baik, saya mau ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kemudian bagaimana, biasanya kan ini kan setelah ada sidang kode etik, namun memang hanya minim sekali untuk ada kemudian laporan tindak pidana kepada para oknum polisi ini. Sepertinya memang masyarakat ataupun pelapor ini juga mulai antipati begitu karena yang melakukan tindak kejahatan polisi, kemudian penegak hukum, kemudian yang nanti akan mengecek juga teman-teman dari penegak hukum. Seperti apa sih sebenarnya kemudian proses dari tindak pidana, kalaupun memang ada tindak pidananya bisa dilaporkan seperti itu, Pak Ito? Ya, baik. Yang pertama saya sangat sependapat dan mendukung ya apa yang disampaikan Bang Saur ya tadi ya. Karena apa? Bapak Kapolda Metro itu dalam pembicaraan telah menyampaikan bahwa kasus ini akan diusut secara tuntas ya. Jadi semua pihak yang terlibat itu akan dimintakan pertanggungjawab secara hukum. Kemudian ini juga sesuai dengan komitmen Polri untuk menangani permasalahan ini secara konsekuen, objektif ya, tanpa tanpa tebang pilih, juga harus memberikan kepastian hukum secara keadilan bagi semuanya. Nah, sekarang kalau proses ini ya, Mas Philips, tentunya nanti kalau tidak ada laporan, kita mengenal di dalam proses penanganan satu perkara itu ada 3 model laporan. Laporan model A, model B, dan model C. Kalau model B itu dilaporkan oleh pelapor ya, dari pihak luar. Tapi kalau model A itu bisa saja penyidik membuat laporan tersebut yang terkait dengan hasil pemeriksaan pada sidang kode etik. Kalau di sana terbukti ada dugaan ya terjadinya penyuapan atau mungkin adanya terjadinya pemerasan, maka itu akan diproses ya oleh penyidik. Kemudian yang ketiga ada model C, kalau di dalam penyidikan nanti ditemukan ada tindak pidana lain, maka penyidik bisa membuat laporan model C. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sudah transparan ya. Kita ingat bahwa moto daripada Polri itu adalah presisi. Mudah-mudahan nanti para penyidik juga termasuk dari Pak Kapolda Metro Jaya akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat langkah-langkah hukum apa yang dilakukan ya. Sehingga masyarakat tidak menjadi curiga bahwa ada kesan akan menyembunyikan ya satu kejahatan yang dilakukan oleh anggota. Ini sudah komitmen daripada pimpinan Polri, siapapun juga anggota akan diusut secara tuntas dan akan diberikan tindakan tentunya secara objektif ya. Kita lihat saja mungkin hasilnya, dan saya yakin Bang Saur juga akan mengawal ya untuk masalah ini ya. Demikian, kita percayakanlah kepada sistem hukum yang berlaku dan bagaimana komitmen Polri ingin memperbaiki citranya saat ini. Saya sangat percaya kepada Polri akan berbenah diri ya untuk saat ini. Demikian, Mas Philip. Ya, betul sekali Pak Ito, kita setuju kalau Polri harus berbenah diri karena kan masyarakat ini bisa jadi tergerus tingkat kepercayaannya kalau banyak oknum penegak hukum yang melakukan tindak kejahatan, kemudian pemerasan, penyuapan. Bagaimana kita mau melapor ke siapa kalau seperti ini Pak Ito? Efek jera yang harus diberikan kepada oknum-oknum polisi nakal ini seperti apa? Kalau hanya seperti ini misalnya kode etik, apakah itu bisa memberikan efek jera Pak? Kalau kode etik tentunya kan hanya menyangkut kepada pelanggaran dalam kedinasan ya. Dan jangan lupa juga bahwa Kompolnas saat ini mengawal. Ya tadi saya lihat kan Pak Horul Anam itu adalah anggota Kompolnas dan beliau bekas dari Komite Hak Asasi Manusia ya, Komisi HAM. Saya kira mungkin untuk masalah ini tidak akan mungkin ditutup-tutupi, dan juga untuk pelaksanaan persidangan ataupun pengusutan kasus ini tidak akan mungkin dimanipulasi. Saya percaya bahwa Kompolnas ataupun IPW termasuk pemerhati hukum seperti Bang Saur ini akan mengawal terus sehingga kita akan bisa mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi yang memang saat ini merasa dirugikan ya, terutama dari pihak korban ya. Jadi bukan hanya karena pihak yang tersangkanya itu adalah orang kuat kemudian bisa melakukan sesuatu tanpa mendapatkan sanksi hukum. Saya kira hukum di negara kita ini kita harus percaya bahwa masih berjalan, apalagi dikawal dengan pendekar-pendekar hukum maupun pemerhati yang memang kritis seperti Bang Saur maupun IPW maupun Kompolnas. Kita percayakan saja. Yang paling penting adalah publikasi.
Jadi publikasi ini memang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi ya, sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan, kemudian masyarakat juga merasakan ada satu rasa keadilan yang ditunjukkan dengan penanganan proses ini. Demikian. Baik Pak Ito, mungkin sedikit saja Pak, kita mengetahui 3 PTDH dan 2 hanya mengalami demosi. Apakah yang mengalami demosi ini juga bisa dituntut secara pidana, begitu ya Pak? Kalau demosi itu sudah merupakan sanksi ya, Mas Philip, karena di dalam sidang kode etik, Komisi Kode Etik itu ada 3 jenis. Yang satu adalah dalam bentuk peringatan, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk demosi. Kemudian yang ketiga adalah PTDH. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa perbuatan ini dilakukan secara kolektif ya. Kolektif itu tentunya masing-masing perannya berbeda-beda, sehingga sanksinya pun dikenakan berbeda-beda. Seperti kasusnya kasus Sambo ya, itu kan tentunya berbeda-beda. Nah ini yang demosi saya kira itu sudah merupakan hukuman, karena dia harus menunggu Tapi selama bisa 8 ditindak tahun pidana ya, untuk Pak, ya? mendapatkan Pak Ito, maaf. promosi ataupun kesempatan untuk pendidikan. Saya kira itu sudah merupakan hukuman yang berat untuk kedinasan ya. Jadi itu bukan berarti pidana ya. Kalau PTDH nanti adalah untuk persiapan melaksanakan sidang pidana sebagai masyarakat sipil, karena yang bersangkutan sudah diberhentikan sebagai anggota Polri. Demikian. Baik. Baik. Baik Pak Ito, bagaimana tanggapan Bang? Paling tidak dari putusan kode etik sekarang ini Mas pilih kan kelima orang itu sempurna sudah dugaan pelanggaran etik. Terbukti. Ya, artinya ini kan soal dari etik kemudian masuk pidana udah sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu kalau Mas Ito kan tadi ada 3 jenis pelaporan. Nah, menurut saya supaya lebih efisien dan juga memberi harapan sekaligus juga kemudian memberi keseriusan kepada polisi, buat aja laporan A. Jangan lagi korban-korban ini dia sudah jadi korban, kemudian disibukkan lagi untuk tetek bengek laporan itu. Ini udah sempurna karena yang menyidangkan teman-teman polisi. Nah, saya terus dorong, sekalipun di demosi, pidananya itu cepat dilimpahkan bila perlu berbarengan dengan konser yang kemarin yang 35 orang itu seperti apa. Sebab kalau ini tidak jalan, saya khawatir gini loh. Udahlah, ini kan kalau kita mengacu ada 3 yang kolektif seperti mulai kasus Sambo, kemudian konser yang kemarin kan semua. Baru sekarang ini katakanlah di bagian serse-nya Bintoro. Artinya gini, memang ada soal kultural kita sekarang ini gagal di polisi, bahwa polisi itu lebih menonjol yaitu budaya tentaranya. Jadi bukan melayani masyarakat, tapi sering kecenderungan melayani pimpinannya. Ya, makanya sering mengatakan ini atensi. Atensi apa? Atensinya 3. Layani masyarakat, lindungi masyarakat, tegakkan hukum dan keadilan. Nggak ada di hukum acara, di perkap kepolisian, atensi dari pimpinan gitu loh. Nah inilah yang menurut saya kawan-kawan pemimpin di polisi, hilangkan ini, berikan kebebasan kepada penyidik karena memang hukum memandatkan mereka independen. Belajar untuk menjadi polisi seperti sakral diperintahkan undang-undang. Karena presiden udah ngomong loh, kalau polisi nggak benar kita negara, menurut saya udah kita gagal negara hukum. Ya baik. Coba Kan kasus-kasus itu bertubi-tubi terus. Kan sekarang kan tinggal masalahnya adalah bagaimana terlapor ingin melaporkan perilaku-perilaku oknum polisi ini ke ranah pidana, begitu Bang. Dijawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali melanjutkan perbincangan ke Bang Saur yang tadi masih menggebu-gebu gitu. Jadi sebenarnya Bang, sudah di PTDH, sudah di demosi, apakah masih perlu pelapor untuk memasuki ranah dari tindak pidana yang dilakukan oleh para oknum polisi ini? Supaya putusan etik yang telah dibacakan itu dan telah diumumkan kepada publik sudah sampai kepada kita, usul saya justru bahwa polisi serius, cukup polisi membuat laporan A. Sehingga ini segera di proses berikutnya adalah dipidananya. Nah, oleh karena itu saya minta menghimbau nih kepada sahabat saya, Kapolda Mas Karyoto, terima kasih. Cuman sekaligus juga melalui, seperti Mas Ito bilang tadi, media adalah alat kita untuk bagaimana menjaga marwah penegakan hukum ini. Segera diproses pidananya, bukan hanya kasus yang 5 orang ini.
Mas Karyoto, tetapi juga yang 36. Kita tunjukkan ke dunia seperti apa yang diamanatkan oleh Presiden. Bahwa kita ini bisa sebagai negara gagal kalau polisi tidak melakukan fungsi-fungsi. Menurut saya karena ini terus-terus bertubi, saya khawatir terjadi pembangkangan kepada kepolisian karena sangat masif gitu loh. Berarti ini momentum ya? Iya, momentum kita mulai aja dari Polda Metro. Ini adalah ring 1, di sini ada Mas itu yang selalu menjaga karena apa namanya? Seperti Pak Presiden bilang, seragammu itu, alat pentungmu itu bukan digaji oleh kau, katanya. Itu Presiden yang ngomong, saya ulangi. Tetapi itu digaji oleh keringat daripada rakyat. Ketika Anda melakukan pengkhianatan, bukan saja keluargamu kamu hina, bukan saja institusimu kamu hina, tetapi Republik Indonesia terhina dengan perbuatanmu. Tetapi rakyat juga begitu. Kita juga jangan dong kita goda-goda para penegak hukum kita. Anda juga pengkhianat. Sehingga betul-betul penegakan hukum itu, karena kita yang berdaulat, kita tetap wajib menjaga. Sehingga jangan sampai misalnya, kalau saya misalnya, kalau coba ada macam-macam melakukan pelaporan, saya sayang sama polisi, kalau tidak benar, ya saya proses. Bukan karena nggak ada kebencian kepada mereka. Dan ingat, kesucian mereka adalah di seragam. Dan negara seperti tadi Presiden bilang, rakyat telah menggaji kamu, hargailah yang negara. Kalau tidak, kau ngundurkan diri sama polisi. Kalau kau mau seperti Philip, kemudian pakai jas, tinggalkan polisi jadi presenter TV karena mungkin gajinya, kemudian layak beli TV. Tapi ya benar, saya harus katakan, yang ngomongin anak polisi, tahu getarnya dari polisi, tapi doa ayah dan ibu saya, biarpun buta huruf, toh anaknya hidup sampai sekarang, yang bersama dengan Komjen Ito untuk menegakkan marwah institusi kami. Rezeki kita itu adalah betul-betul kalau kita sungguh-sungguh. Jangan takut, Mas Philip, Mbak Andi, kita kelaparan. Enggak lah, sebaliknya. Jangan kasih sekecil apapun racun kepada anak-anakmu. Dengan mengatakan, menghargai apa yang diberikan oleh negara kepada Anda. Harus menjaga amanah. Makanya saya kritik-kritik itu. Coba misalnya, saya kemarin itu lihat, misalnya Bintang 2 pakai Land Cruiser, kita membunuh dia. Kalau dia nanti mau pensiun, gaji 4 juta, kalau nggak salah Mas itu tuh 5 juta. Tapi dikasih fasilitas waktu aktif Land Cruiser, membunuh dia. Jadilah polisi yang sederhana, yang memang negara membuat mana yang lebih paling suci kerja sekarang ini. Dibandingkan polisi. Kenapa? Menjaga keamanan ketertiban, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum pekerjaan. Baik. Kita minta tanggapan dari Pak Ito. Pak Ito mungkin bisa langsung menanggapi. Ya, baik, terima kasih. Dengan semangat menggebu-gebu, tentunya kami dari Polri ataupun keluarga besar Polri memberikan apresiasi kepada Bang Saur ya, karena bagaimanapun juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok polisi itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, bukan kepada pimpinan. Kemudian menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di sini harus bisa dibedakan antara loyalitas kepada pimpinan yang disampaikan oleh Bang Saur tadi. Biasanya ini kan budaya yang istilahnya masih bersifat militeristik dulu ya. Dengan dibedakan dengan tugas pokok yang diucapkan dalam sumpah jabatan pada saat menjadi anggota Polri. Nah, ini yang harus diutamakan. Jadi di Polri ini tentunya ada namanya diskresi. Diskresi ini jangan dibuat salah ya. Jadi diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota Polri. Oleh karena itu komitmen daripada Pak Kapolri untuk berbenah diri yang dijabarkan oleh seluruh Kapolda termasuk Pak Kapolda Metro Jaya ini harus kita kawal. Dan masyarakat harus tahu melalui publikasi apa yang sudah kita lakukan. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan masyarakat ataupun kekecewaan masyarakat karena Polri dianggap tidak terbuka. Jangan sampai nanti Bang Saur teriak-teriak sementara Polri-nya tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya bisa diketahui oleh masyarakat. Saya yakin bahwa Kapolda Metro Jaya akan menuntaskan kasus ini. Demikian Mbak Andi dan Mas Philip dan Bang Saur, sahabat saya. Ya, saya catatkan Mas Ito jangan bilang polisi kami, polisi kita. Karena dia ini polisi masyarakat. Ya, milik kita semua. Milik kita semua begitu ya. Mas Ito polisi Saur Siagian dan ini yang kita tempatkan dia beberapa puluh tahun. Mas Ito dia beruntung sama Kabar Eskrim, hampir Kapolri, dan kembali lagi itu milik kita. Supaya paradigma ini muncul. Supaya jangan sampai kawan-kawan terkesan
membela diri, karena kalau masyarakat kemudian mengkritisi, dia mengkritisi dirinya gitu loh. Baik, Bang Saur. Baik, terima kasih Bang Saur dan juga Pak Ito atas penjelasannya, dan tentunya juga kita berharap selain transparansi dari penyidikan dari kasus ini, tentunya juga tindak pidananya juga bisa memberikan efek jera begitu, agar bagi tidak ada oknum-oknum. lagi memperpanjang daftar hitam dari oknum-oknum polisi begitu. Baik, terima kasih Bang Terima kasih, Saur. Bang Saur. Mas Ito, salam Terima kasih. Terima kasih Pak Ito. Pak Ito Sehat atas selalu. waktunya, sehat selalu. Dan Baik. pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali nih. Selanjutnya kita mau bahas yang panas-panas juga apa nih, Andi Kumala? Iya, kita akan bahas terkait ada kasus ya, kasus pembunuhan gara-gara terlilit utang piutang. Namun kita jeda terlebih dahulu, kita rehat. Kembali lagi nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi.